Eh, Tadi saya diterima oleh Presiden Emirat Syekh Muhammad bin Zayed, dan tentu dari kami menyampaikan salam Presiden Joko Widodo dan menyampaikan kepada beliau penghargaan karena beliau mendukung presidensi Indonesia di G20, dan beliau juga akan hadir pada KTT nanti di Bali. Dan saya mengharapkan bahwa beliau juga terus mendukung sampai KTT selesai, sampai menghasilkan keputusan-keputusan, menghasilkan komunike yang juga bisa menghasilkan bentuk kerjasama yang konkret, yang bisa memberikan manfaat kepada dunia. Dan saya juga menyampaikan penghargaan karena beliau akan hadir selain di KTT juga akan meresmikan Masjid Syekh Zayed di Solo, dan tadi bilang saya akan sholat di sana ya, bersama-sama dengan Presiden Joko Widodo dan umat Islam di sana. Untuk kerjasama di bidang perdagangan, di bidang ekonomi, saya menyampaikan bahwa ratifikasi perjanjian CEPA itu kita sedang melakukan percepatan ratifikasi di Indonesia, dan kita harapkan bahwa ratifikasi sudah diselesaikan oleh kedua negara sebelum beliau hadir di Indonesia nanti. Dan sekaligus saya juga menyampaikan terima kasih karena beliau membantu membangun KBRI kita di Abu Dhabi dan juga Wisma Dubes ya. Itu dari beliau, dukungan beliau yang penuh sekali. Itu di antara beberapa yang saya sampaikan. Dan kerjasama ini beliau sangat serius, dan beliau mengatakan bahwa beliau sangat memuji kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang tulus, dan beliau juga mengatakan bahwa Indonesia memang punya potensi besar, baik sumber daya manusia maupun juga sumber daya alamnya, sehingga beliau juga ingin bekerja sama dengan Indonesia supaya Indonesia menjadi negara yang kuat. Dan beliau yakin bahwa potensi Indonesia untuk menjadi negara yang kuat itu sangat dimungkinkan karena potensi yang dimiliki Indonesia. Hanya memang perlu adanya upaya-upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan beliau menyatakan sungguh-sungguh untuk bisa bekerja sama dalam hal ini sebagai partner yang akan bersama-sama membangun Indonesia. Beliau juga mengajak bersama tentang masalah menjaga agama Islam, karena selama ini banyak disalahpahamkan ya, ada yang membelok-belokkan, sehingga beliau menganggap bahwa perlu kita jaga supaya sesuai dengan apa yang pemahaman Islam yang benar, ya, pemahaman yang murni, yang tidak disalahpahamkan, dirubah menjadi, ya tentu tidak ada radikalisme atau apa yang lain-lain juga. Artinya
dijagalah. Istilah beliau, jangan ada pembajakan terhadap ajaran Islam ini. Jadi saya menganggap bahwa kita sepaham, kita memang Indonesia sedang mengawal itu, menjadikan Islam yang moderat sebagai mainstream di Indonesia, dan ini ingin kita jadikan sebagai juga cara berpikir bersama secara global. Jadi karena itu ada pandangan-pandangan yang sama antara kita Indonesia, saya bilang, dengan yang mulia Presiden Emirat. Itu beberapa yang menurut saya lihat bahwa beliau sangat antusias untuk memperkuat kerjasama Emirat dan Indonesia. Dan ini memang harus kita jaga, harus kita bina. Karena itu saya bilang pada duta besar ini supaya terus ya dirawat ini hubungan baik ini, dan ini akan membawa maslahat pada kedua negara. Barangkali itu. Atau seperti apa? Ya, kerjasama itu kan sudah ditandatangani dalam banyak hal. Saya tidak hafal banyak sekali itu. Itu yang kita ratifikasi. Dan itu yang sedang dipercepat ratifikasinya, dan juga dari pihak Emirat. Nah, kita harapkan nanti ketika beliau datang ke sana, itu sudah selesai ratifikasi itu. Detail-detail itu sudah tersepakati ini dan ini. Secara khusus, seperti yang saya katakan mengenai pendidikan yang memiliki apa namanya itu, masa depannya, School of Future Studies, itu kita sedang menyiapkan itu, dan itu adalah kerjasama Indonesia dengan Emirat. Jadi ilmu yang kira-kira baru ya, sains yang ke depan itu sedang kita rumuskan kerjasama itu ya, tentang masalah teknologi umumnya, dan itu juga tadi disinggung pentingnya penguasaan teknologi, dan itu akan kita wujudkan nanti dalam bentuk pendidikan ya itu School of Future Studies itu. Ini saya kira, dan ini kalau ini bisa kita akan mempunyai model sekolah yang sangat modern lah ke depan itu. Salah satunya itu UNU Jogja sudah disiapkan, dan juga yang lain-lain. Jadi lebih ke kerjasama pendidikannya itu lebih ke jurusannya gitu ya, Abah? Iya, ilmu-ilmu yang memang diperlukan, yang future studies. Teknologi lah, kepada teknologi lah, future studies itu. Nah, ini yang diperlukan oleh kita ke depan, dan saya kira itu salah satunya. Mungkin saya tambah sedikit yang masalah SEPA. Di SEPA itu alhamdulillah salah satu perjanjian perdagangan Indonesia dengan Emirat yang paling cepat. Ini kurang lebih 9 bulan jadinya. Sangat cepat itu kenapa cepat? Karena didorong oleh kedua kepala negara gitu. MBZ mau cepat, Pak Jokowi mau cepat, jadi semua cepat. Nah, targetnya kalau sekarang ini perdagangan kedua negara kurang lebih 4 billion dolar. Jadi kita ekspor kurang lebih 2 billion, kita impor juga sekitar 2 billion. Nah, Pak Jokowi maunya kalau bisa 3 atau 4 kali lipat ke depan setelah ada SEPA ini. Nah, kaitan dengan ratifikasi mereka sudah. Nah, kita desak Jakarta melalui Mendak kalau bisa sebelum G20 ini sudah selesai juga. Nah, mudah-mudahan aja bisa selesai sehingga Pak 1 Januari bisa diimplementasikan. Mudah-mudahan. Keuntungannya apa sih Pak? Sebenarnya kalau secara konkret untuk Indonesia maupun Uni Emirat Arab selain tentu mendorong perdagangan, tapi maksudnya yang paling konkret kemudahan-kemudahan. Anggap ambil contoh yang paling gampang.
Jadi Arab ini, ya, UAE ini mengimpor perhiasan emas dari dunia itu kurang lebih 1,5 sampai 2 billion dolar setahun. Nah, dari Indonesia hanya kurang lebih 200 juta dolar. Kecil sekali. Kenapa? Kenapa dari Singapura 1,2 billion dolar? Kenapa dari Singapura lebih tinggi, Indonesia kecil? Karena Singapura sudah jauh sebelumnya bicara FTA dengan sini, sehingga 0% dia punya biaya masuk. Nah, sekarang dengan kita 0%, saya yakin yang 1-2 billion dolar ke Singapura, Indonesia produk akan langsung dari Indonesia kemari. Itu yang paling gampang. Tentu ada palm oil, ada ban, banyak. Yang lain-lain juga akan jadi 0%. Jadi akan kelihatan nyata hasilnya gitu.